Jangan biasakan yang namanya ordal, orang dalam. Mempermudah segala sesuatu sepak terjangnya. Dari mulai adiknya, keluarganya, dan semuanya kalian lihat. Jejak digital itu ada. Tapi kita tidak membenarkan KKN. Apalagi psikolog Lita Gading ikut menyoroti polemik setelah asisten pribadi Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, ramai dikabarkan diangkat menjadi komisaris PT Krakatau Posko. Di tengah derasnya kritik publik terhadap penunjukan tersebut, Lita Gading menegaskan dirinya tidak gentar menyampaikan pendapat, meski Raffi Ahmad dikenal memiliki kedekatan dengan sejumlah tokoh. Menurutnya, jabatan strategis semestinya diisi berdasarkan kompetensi, integritas, dan profesionalisme, bukan kedekatan semata. Lita Gading juga mengingatkan masyarakat agar tidak membiasakan budaya mengandalkan orang dalam untuk memperoleh posisi penting. Ia menilai praktik yang mengabaikan kualitas dan kelayakan berpotensi merugikan kepentingan publik apabila benar terjadi. Dalam pernyataannya, Lita Gading turut mengajak masyarakat berpikir lebih kritis terhadap setiap penunjukan pejabat, serta tidak menilai suatu jabatan hanya berdasarkan popularitas atau kedekatan dengan figur berpengaruh. aku lucu sama kalian guys. Ya, ada banyak banget yang nge-DM ke saya mengenai ini. Katanya, emang kamu nggak takut sama Raffi Ahmad? Dia kan dekat dengan penguasa. Dengar, siapapun dia, siapapun mereka yang mempergunakan dan memberikan segala sesuatu, memanfaatkan kedudukan, jabatan, kedekatan, atau apapun itu dengan cara yang salah, KKN, memanfaatkan semua yang ada dalam fasilitas tersebut yang bisa merugikan seluruh rakyat Indonesia, saya akan tetap bersuara. Paham? Paham? Ini pasti orang-orangnya yang penjilat-penjilat artis yang memang tidak berkualitas. Tapi kita tidak menghargai segala sesuatu yang berhubungan dengan fasilitas yang memudahkan mengenai orang-orang dalamnya. Oke? Jangan biasakan yang namanya ordal, orang dalam. Mempermudah segala sesuatu sepak terjangnya. Dari mulai adiknya, keluarganya, dan semuanya kalian lihat. Jejak digital itu ada. Tapi kita tidak membenarkan KKN. Apalagi KKN tersebut tidak sesuai dengan kompetensi yang dia punya. Pendidikannya, kualitasnya, attitude-nya barangkali, integritasnya barangkali, semua. Karena sebagai seorang komisaris harus mumpuni. Paham nggak mumpuni? Cek Google kalau kamu nggak mumpuni. Ya, jadi para pendukung, para fansnya sadar. Pakai otak kalian, jangan pakai bacot kalian. Ngerti? Gimana menurut kalian guys? Kalian setuju dengan saya? Atau kalian adalah bagian dari antek-anteknya orang-orang dalam yang menyalahgunakan kekuasaannya? Share di sini. Salam, Lita Gading. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Asistennya Raffi Ahmad jadi komisaris di PT Krakatau Posko guys. Kok bisa ya guys ya tiba-tiba jadi komisaris? Aneh nih, padahal kan jabatan komisaris itu tuh bukan main-main. Dan juga tugas komisaris itu tuh bukan tugas yang main-main guys. Dan juga untuk kita bisa menjadi komisaris itu tuh butuh wow yang luar biasa gitu guys. Pendidikan yang kudu tinggi dan juga pengalaman yang juga kudu banyak gitu guys. Sedangkan asistennya Raffi Ahmad itu pendidikannya apa? Dan juga pengalamannya apa? Tiba-tiba bisa jadi komisaris. Dan gue lihat-lihat juga guys, banyak sekali keluarganya Raffi Ahmad yang jadi pejabat gitu guys. Ada yang anggota DPR dan juga yang jadi bupati kalau nggak salah. Dan juga netizen-netizen Indonesia ini tuh sedang mempertanyakan kenapa tiba-tiba bisa jadi komisaris gitu guys. Dan juga netizen juga sedang menunggu nih klarifikasi dari Raffi Ahmad dan juga dari Nagita Slavina. Dan juga banyak sekali netizen-netizen yang kecewa dengan Raffi Ahmad gitu guys. Dipikir-pikir juga aneh juga guys ya. Tiba-tiba komisaris, ada apa? Kenapa nih? Lagi rame ya, ada asisten artis yang sekarang sudah jadi komisaris di salah satu perusahaan
sebut saja Krakatau Posko. Tapi bukankah untuk mencapai satu tujuan tertentu di satu perusahaan itu kita memang mulai harus dari bawah? I mean, kayak misalnya kita pengen jadi seorang manajer di bank gitu ya, kita mulai dari bawah dulu, dari ODP mungkin gitu kan, terus dari teller bisa jadi, dari customer service, bukan ujuk-ujuk jadi komisaris di satu perusahaan tanpa ada background yang jelas, tanpa ada experience kerja, tanpa tahu product knowledge satu perusahaan itu gitu. Jadi kesannya tuh kita percuma nih kuliah tinggi-tinggi, milih jurusan ini, berharap kerja di PT ini, tapi PT ini diisi sama orang-orang yang tidak kompeten di bidangnya. Atau bisa jadi ya, besok ada salah satu mantan pengasuh anak artis tiba-tiba jadi komisaris di BUMN mana. Jangan kaget aja. Jadi bener istilah orang zaman dulu, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tapi jangan balik lagi ke Indonesia. Cuma karena dia adalah tim pemenangan Prabowo Gibran, Ginka Febrianti Ginting umur 27 tahun bisa langsung berada di puncak jadi komisaris. Yang kita level sudah S2 atau S1 berdarah-darah dulu untuk cuma jadi karyawan biasa di BUMN, itu pun melalui step dengan tes berlapis-lapis. Ya, harus berdarah-darah dulu. Belum lagi asistennya Raffi Ahmad, teman-teman, nggak tahu disiplin ilmunya apa, backgroundnya apa, pendidikan terakhirnya apa, asisten pribadi, jadi komisaris di PT Krakatau Posko. Negara mau dibawa kemana ini, Pak? Memang ini lagi viral banget, asisten Raffi Ahmad menjadi komisaris di PT Krakatau Posko. Kemudian ada seseorang yang usianya baru 27 tahun, tapi menjadi komisaris di PT Pertamina Retail. Namanya adalah Ginka Febrianti Ginting, yang di tahun 2024 dia menjadi relawan Prabowo Gibran. Kalian tahu nggak sih gaji komisaris itu berapa? Di beberapa perusahaan besar ya, remunerasi komisaris itu bisa mencapai puluhan juta per bulan, bahkan ratusan juta per bulan, belum termasuk tunjangan dan fasilitas. Wow! Dan tahu nggak sih jokes yang bismillah komisaris, bismillah komisaris? Guys, komisaris itu bukan bercanda, itu bukan jabatan bercanda ya. Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas, ini dari undang-undang nih, komisaris itu tugasnya mengawasi jalannya perusahaan, mengawasi direksi atau orang yang mengurus perusahaan itu sendiri, mengawasi penggunaan anggarannya, resiko bisnis, memastikan perusahaan patuh pada hukum. Itu diisi oleh orang-orang yang memang memiliki kompetensi sesuai bidang usahanya. Lagi rame banget Raffi Ahmad mau diboykot netizen, followers Instagramnya pelan-pelan udah menurun. Buat yang ketinggalan beritanya dalam video ini, gue bakal bantu jelasin kenapa netizen tuh pada rame-rame mau boykot Raffi Ahmad. Perlu dicatat, gue dalam video ini cuma menjelaskan saja, nggak ada niatan menjatuhkan atau mendukung, tapi kalau ada kesalahan atau ada tambahan bisa bantu koreksi di bawah. Beberapa waktu lalu netizen tuh menemukan fakta bahwa mantan asisten pribadi Raffi Ahmad menduduki kursi komisaris di salah satu perusahaan baja Krakatau Posko. Buat lu pada yang mungkin nggak tahu job desk komisaris itu apa, salah satunya membaca resiko, tata kelola perusahaan, dan melihat dan memastikan perusahaan itu berjalan dengan benar. Nah, tapi ini asisten itu sama sekali nggak ada background apapun, dan dia sendiri itu cuma lulusan D3 teknik listrik. Netizen di luar sana juga sempat ngulik-ngulik bahwa pada tahun 2012 asisten pribadinya ini itu sempat ikut ISTN selama 5 tahun sebelum akhirnya mengundurkan diri. Jadi dia belum ada gelar S1. Perlu dicatat ya, netizen tuh bukan marah sama orangnya, tapi netizen tuh tahu di luar sana tuh banyak banget orang yang udah S1, S2, S3, screening CV sana sini, kirim sana sini, interview sana sini, tapi posisi-posisi komisaris, yang posisi-posisi itu yang diincar banyak orang, malah diisi sama yang D3. Gak cuma sampai situ, akhirnya netizen pun ngulik-ngulik, dan ini gila banget bisa ketemu banyak banget circle dan keluarga dekat Raffi Ahmad ini yang duduk di pemerintahan.
Dari DPRD, bupati, direktur, ada yang juga sekretaris, segala macam. Kalian bisa pause saja kalau membaca lebih lengkap. Akhirnya banyak banget warganet yang mengaitkan ini dengan privilege lingkaran sultan, yang artinya apa? Kamu susah-susah, IPK 4, sekolah luar negeri jauh-jauh ngerantau, gak ada gunanya kalau kamu gak kenal sultan-sultan ini. Karena berita dan pembahasan ini rame banget. Ini tuh sempat masuk ke portal berita sebelum akhirnya tiba-tiba entah kenapa di take down. Asisten Raffi Ahmad jadi komisaris salah satu perusahaan baja terbesar di Indonesia. Lalu pada iri dengki aja lo sama rezeki orang. Ngapain sih iri-iri begitu? Jenjang karir orang kan beda-beda sayang. Ada yang dari ART tiba-tiba jadi AP gitu ya kan. Cuman kata gua ini mah harusnya asisten Raffi Ahmad jangan jadi komisaris, langsung jadi CEO aja kata gua ya kan. Sejujurnya kalau boleh jujur ini mah ya, gua berusaha banget untuk objektif gitu loh. Satu sisi gua ngerti apa yang netizen maksud gitu. Tapi satu sisi gue juga punya pemikiran gue sendiri. Gue nggak harus selalu ngikutin kalian netizen dong. Gue nggak harus selalu ngikutin pemerintah dan segala macem dong. Kalau gue punya isi pikiran gue sendiri, boleh dong gue ngomong. Masa gue harus ngikut lo semua? Cuman nih kalau gue telah kalau gue pikir-pikir ya, ngapain gue sekolah tinggi-tinggi kata gue ya kan, sampai S2, S3, sampai ke negeri mana. Kalau tiba-tiba S3 gue bisa jadi komisaris kata gue. Yang penting apa? Ordalnya bagus sayang. Kan itu yang penting. Lu pada nih ya, netizen yang pada ngehujat, kata gue mah gak usah munafik ya. Lu semua sekarang nih ya nyari kerja susah, indeks ekonomi nyari kerja susah. Sekolah udah telanjur tinggi-tinggi, udah sampai kuliah, udah S1, S2, S3, gaji boro-boro UMR gitu kan. Kadang di bawah UMR, belum dipotong telat, dipotong pajak, dipotong ini, dipotong itu segala macem ya kan. Tapi kalau ada ordalnya, lu lulusan SMP aja bisa kok. Mau jadi HRD, mau jadi akuntan, mau jadi CEO tiba-tiba juga bisa gitu. Yang penting apa ya, bos lu sama ordal lu bagus aja gitu ya kan. Terus jujur nih ya, jujur gua nggak ngerti kenapa kalian semua berbondong-bondong minta cancel culture Raffi Ahmad. Dia ini merugikan kalian kah gitu? Atau apa yang beliau lakukan ke kalian gitu? Kayak maksud gue kayaknya nggak perlu sampai cancel culture kayak gitu-gitu. Kalau misalkan kalian mengumpat atau menghujat Raffi Ahmad atau Nagita Slavina, kayaknya menurut gue mereka berdua juga nggak peduli gitu. Hujatan lo nggak bikin mereka tiba-tiba kismin sayang, ya nggak tiba-tiba bikin mereka jadi gulung tikar, nggak juga gitu. Jadi maksud gue kayaknya percuma juga sih kalau lo ngehujat Sultan Andara itu gitu. Jadi kayak ya udah mau gimana lagi, jenjang karir orang beda-beda, rezeki orang beda, ordalnya beda. Kebetulan privilege-nya si asisten Raffi Ahmad ini ya privilege-nya Raffi Ahmad gitu. Mau gimana lagi kan namanya privilege. Pula nih ya netizen nih ya. Ini gue kasih tahu aja nih. Si Budi ini, siapa namanya, Mufli lah, siapapun itu asistennya Raffi Ahmad ini, mau dia asistennya, mau dia kerja di kantor Rans, terserah lah ya. Dia ini jadi komisaris di PT Krakatau Posko. Krakatau Posko itu bukan perusahaan milik BUMN murni, tapi milik joint venture gitu. Jadi setengah swasta, setengah negara gitu. Kecuali Krakatau Steel. Kalau Krakatau Steel itu BUMN murni sayang. Itu gue ngasih tahu aja. Gue sekadar memberitahu nih kan, biar gak ini banget gitu. Sebenarnya menurut gue ya, kalian juga jadi netizen tuh jangan terlalu munafik lah gitu ya. Kalau kalian masuk ke dalam sebuah kerjaan, yang dimana kerjaan itu butuh lowongan, kalian pasti akan masukin orang-orang terdekat kalian lebih dahulu. Tapi gue ngerti gitu loh, kenapa kalian tuh pada marah-marah sama Raffi Ahmad. Gue ngerti, gue paham. Ini kalian yang pada marah-marah sama Raffi Ahmad, kata gue kalian tuh sama. Kalian sekarang kalau cari kerja, pakai ordal, pakai calo, nembak ijazah, beli ijazah dan segala macam, lu orang tuh sama aja sebenarnya. Jadi kenapa hal-hal kayak gini tuh mesti sampai berbondong-bondong cancel culture Raffi Ahmad? Tuhan ngana, susah banget tinggal di Indonesia, rezeki orang aja diiriin kata gua. Emang lu aja ya, rezeki lu sama rezekinya tuh asistennya Raffi itu udah beda ya. Garis takdir tangannya udah beda. Dari dia bisa kerja sama Raffi Ahmad sama lu nggak kenal sama Raffi Ahmad aja, dari situ udah beda. Udah diam kata gua.